Salam sehat, salam perubahan. Bertemu lagi dengan saya Intan Nilam di channel kesayangan kalian, Point News. Pakar telematika Roy Suryo menyatakan bahwa banyak sekali petugas berpakaian aparat kepolisian mendatangi kediaman mantan rektor UGM, Profesor Sofyan Effendi di Yogyakarta pada Sabtu, 26 Juli 2025, tanpa pemberitahuan resmi terlebih dahulu. Menurut Roy Suryo, Profesor Sofyan diperiksa selama 12 jam mulai pukul 10.00 WIB hingga 22.00 WIB. Ia turut menjelaskan bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan oleh tim dari Solo yang memanfaatkan momen reuni. Yang mana momen ini sebagai kesempatan mendatangi Profesor Sofyan, Roy menekankan bahwa perlakuan ini tidak pantas terhadap seseorang yang sudah berusia sekitar 80 tahunan. Ia menyebutkan situasi ini tidak manusiawi dan menandakan adanya ketidakwajaran prosedural dalam penggunaan kekuasaan negara. Informasi mengenai pemeriksaan tersebut didapat Roy Suryo dari sejumlah tokoh dan purnawirawan jenderal di Yogyakarta. Sehari setelah peristiwa, Koordinatori Relagama Bergerak Bangun Sutoto menyebut bahwa rumah Profesor Sofyan kini juga dijaga ketat hampir sepanjang waktu sejak 17 Juli 2025. Ketika klarifikasi pernyataannya disampaikan pada saat kedatangan polisi terjadi pada saat reuni mendadak Fakultas Kehutanan UGM yang dianggap tidak resmi, reuni abal-abal lah ya. Nah, katanya insiden ini berkaitan dengan pernyataan Profesor Sofyan dalam wawancara dengan Rismond Sianipar yang viral pada 16 Juli 2025. Sofyan menuding bahwa ijazah S1 Joko Widodo ini palsu dan bahwa Jokowi hanya memiliki ijazah sarjana muda karena nilai IPK awalnya tidak memenuhi syarat S1. Selain itu, transkrip yang disampaikan Bareskrim Polri dianggap hanya mencakup semester awal, bukan kelulusan S1 penuh. Setelah pernyataannya viral, Profesor Sofyan menarik pernyataan tersebut dan meminta maaf, mengaku tidak ingin berurusan dengan polisi karena usianya yang lanjut dan kondisi keluarganya terganggu. Ya, beberapa pihak bahkan menyoroti beberapa hal utama, tidak adanya surat permintaan atau pemberitahuan resmi sebelum mendatangi rumah pribadi seorang yang lanjut usia. Durasi pemeriksaan yang panjang untuk usia lanjut menciptakan kesan adanya intimidasi sistemik hubungan dengan pernyataan kontroversial soal presiden yang menimbulkan tanda tanya tentang apakah aparat ini digunakan untuk membungkam kritik politik. Sampai 31 Juli 2025, belum ada nih pernyataan resmi dari Kepolisian Republik Indonesia mengenai dasar hukum atau dokumen formal seperti surat perintah ataupun panggilan resmi yang membenarkan pemeriksaan terhadap Profesor Sofyan. Kritikus dan tokoh masyarakat juga mendesak agar Polri ini segera menjelaskan. Yang pertama, dasar hukum pemeriksaan di rumah tanpa pemberitahuan. Kemudian yang kedua, adanya instansi hukum yang mengeluarkan permintaan resmi atau surat panggilan terhadap Profesor Sofyan. Dan yang ketiga, hubungan pemeriksaan dengan pernyataan kontroversial tentang Presiden Joko Widodo. Insiden polisi mendatangi kediaman Profesor Sofyan Effendi pada 26 Juli 2025 tanpa penegakan hukum. Di tengah kontroversi ijazah Jokowi, kasus ini memicu pertanyaan serius tentang profesionalitas aparat dan batasan kekuasaan negara terhadap kritik terhadap figur tertinggi pemerintahan. Publik kini menatap dengan cermat apakah kejadian ini akan menjadi presiden untuk kebebasan sipil di era Jokowi. Bahkan sikap ini memicu pemecahan opini di kalangan akademisi. Sejumlah guru besar dari Fakultas Sosial dan Hukum menyatakan bahwa keprihatinan terhadap lemahnya solidaritas kampus terhadap mantan rektornya sendiri. Terlebih ketika yang bersangkutan diperiksa dengan cara yang tak lazim dengan mendekatnya pilkada serentak dan wacana perpanjangan kekuasaan dinasti politik. Pengawasan terhadap peran aparat negara menjadi semakin krusial. Kasus Profesor Sofyan ini memperkuat dugaan publik bahwa institusi seperti kepolisian tidak sepenuhnya netral dan juga profesional dalam menjalankan tugasnya. Pengamat politik Rocky Gerung pun menyatakan bahwa dalam sebuah forum daring bahwa tindakan terhadap Profesor Sofyan ini mencerminkan cara halus negara membungkam kebebasan berpikir. Negara sekarang tidak lagi memenjarakan secara fisik tapi memenjarakan lewat rasa takut. Lewat kunjungan tanpa surat, lewat pemeriksaan di ruang private, ujarnya. Kasus ini menjadi penanda penting bagi masyarakat sipil untuk menilai arah demokrasi Indonesia ini di bawah Presiden Prabowo Subianto. Jika seorang akademisi senior yang telah berjasa dalam dunia pendidikan bisa diperiksa secara mendadak
tanpa pemberitahuan dan dibungkam secara psikologis, maka ruang kebebasan berekspresi publik makin menyempit. Pertanyaannya, apakah kita masih hidup dalam demokrasi atau hanya dalam simulasi demokrasi yang diatur dengan kekuatan negara?